Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Ka artinya engkau. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan haram, qitalin fih, berperang, menumpahkan darah di bulan haram itu apa hukumnya? Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Qitalum fihi kabir, menumpahkan darah, berperang, berkelahi di bulan haram itu kabir, dosa besar. Maka ada 3 bulan yang berturut-turut bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa hikmah dibalik ditetapkannya 3 bulan haram ini? Karena orang Arab yang berada di sekeliling Makkah ini hobinya berperang, merampok, membunuh, menumpahkan darah orang. Maka diturunkanlah hukum yang ketat supaya umat. Kenapa bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah datang. Kenapa bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah hari hanya, yaitu haji. Kenapa bulan Muharram? Bulan Muharram pulang. Jadi 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah datang, Zulhijjah hari H, Muharram pulang. Aman, insyaallah tak ada yang mengganggu. Nama tanah yang dikunjungi ini tanah haram. Nama masjid yang ada di dalam Masjidil Haram. Nama bulannya bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau mau masuk ke tanah ini tak sama macam masuk Pekanbaru. Masuk dari arah Kulim, masuk dari arah Panam, masuk dari arah Sekijang, masuk aja ke Pekanbaru. Tapi kalau masuk tanah haram, maka ada pakaian khusus namanya ihram. Kenapa dia disebut pakaian ihram? Karena sebelum itu semuanya halal. Tapi setelah dia pakai ihram, segala yang haram halal menjadi haram. Posisi Ka'bah di tengah. Dari mana arah masuknya? Masuknya dari arah bawah Yaman, maka melewati tempat namanya Yalamlam. Berhenti di Yalamlam, pakai pakaian ihram, berniatlah labbaik Allahumma umrah. Kalau melewati itu kena denda, bayar dam. Dam artinya darah. Kenapa disebut menumpahkan darah? Karena memotong kambing 1 ekor, dipatok harganya sekarang oleh pemerintah Saudi Arabia supaya tidak ada permainan harga, 600 rial. Ka'bah di tengah, datang dari arah Yaman, tempat berniatnya Yalamlam. Datang dari arah Najd, kanan agak ke bawah sedikit, Najd namanya dulu, sekarang namanya Riyadh. 1000 km dari Makkah itu ada kota Riyadh, sudah jadi ibu kota Saudi Arabia. Kalau datang dari arah Riyadh, tidak boleh langsung masuk ke Makkah, berhenti, ada pos, tempat berhenti itu namanya Zatu Irqin. Berhenti di Zatu Irqin, pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma umrah. Kanan agak naik ke atas sedikit, Irak. Maka kalau datang dari arah Irak, Zatu Irqin, datang dari arah Najd, Riyadh, Qarnul Manazil, datang dari arah atas, Syam. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Syam ini sudah jadi 4 negara: Suriah, Yordania,
Lebanon, Palestina. Datang dari arah atas, maka berhentilah yang sudah di tempat ditetapkan Nabi SAW. Nama tempatnya Juhfah. Tapi sekarang kalau mau dicari Juhfah itu tak ada lagi. Tempat itu sudah berubah namanya menjadi Rabigh. Datang dari arah Madinah, Makkah, Madinah di atas, agak ke kiri sedikit. Datang dari Madinah pun tak boleh langsung masuk ke tanah haram tadi, mesti berhenti sejenak. Nama tempatnya itu adalah Zulhulaifah. Perasaan kami kemarin tak berhenti di Zulhulaifah, Pak Ustaz. Di mana berhentinya? Di Bir Ali. Nama dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Sama. Begitu juga dengan Pekanbaru ini. Dulu namanya Senapelan, sekarang namanya Pekanbaru. Begitulah Allah sudah menetapkan masuk ke tanah haram di bulan haram, diharamkan untuk berperang supaya orang aman menuju rumah yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan besok hari terakhir kita di bulan Jumadil Akhir, hari Rabu kita sudah masuk bulan haram. Tadi Ustaz sebut 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kata Nabi ada satu yang terpisah dari yang 3. Salasun mutawaliyatun, yang 3 ini berdiri sendiri. Tapi ada satu lagi terpisah nun jauh di sana, yaitu ma baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu Rajab. Kenapa dia ini sendiri? Orang setelah selesai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah 4 bulan meninggalkan tanah suci, muncul lagi kerinduan dalam hatinya untuk balik datang, maka dia melaksanakan umrah. Maka ada hikmah di sana. Atau orang tidak bisa datang di bulan yang 3 ini, maka datanglah dia di bulan Rajab, maka dia pun datang lagi untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Bulan itu tersendiri, yaitu bulan Rajab. Makanya dalam Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada isna, 2, asyara, 10. 2 tambah 10, 12. Bukan 9, bukan 13, bukan 10, tapi 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Tanah disebut tanah haram. Kenapa begitu? Karena di dalamnya segala yang halal menjadi haram. Kalau mau mencabut tanam-tanaman pokok kayu di luar, bebas saja. Asal jangan cabut bunga orang lah. InsyaAllah boleh dicabut. Tapi ketika di tanah haram, mencabut tanaman dalam keadaan pakaian ihram, cabut, kena denda. Membunuh binatang. Ada orang berburu burung puyuh, ayam hutan di tempat kita, bebas saja. Tapi ketika orang sudah pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma umrah, masuk dia ke dalam, maka dia kena denda. Jadi kalau ada orang mau meneliti di manalah hutan lindung pertama dan cagar alam budaya pertama yang paling besar di dunia ini, maka Makkah Al-Mukarramah. Sekarang kalau pergi ke hutan-hutan di Riau, jangan memotong pohon ini, dilarang illegal logging. Sekarang peraturan itu keluar setelah hutan Riau habis, tak ada yang mau dipotong lagi, baru keluar. Jenis-jenis hewan yang tidak boleh dibunuh, burung elang, burung ini, ular ini, binatang ini, siapa yang menangkap, ditangkap. Itu di kantor kehutanan, tempat pelatihan yang di Panam itu, Ustadz Somad, ini di belakang nih ada kandang-kandang binatang buas. Untuk apa Pak? Yang tertangkap kemarin di airport, itu dibawa ke sini,
nanti baru diserahkan ke kebun binatang. Ada binatang yang dilindungi. 1436, 1438 tahun yang lalu Islam sudah mengatur masalah tidak boleh memotong tanam-tanaman, tidak boleh membunuh hewan. Orang sekarang barulah dia tahu bagaimana menjaga alam semesta. Makanya dalam Islam diajarkan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah sakit keras, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, apa yang dilakukan? Falyaghrisha, tanam. Gali tanah, tanam bibit korma. Setelah itu alirkan air ke bawah, dia akan tumbuh. Habis itu kita mau mati, matilah. Kenapa? Karena orang akan bernaung di bawah, akan ada keturunan generasi akan datang makan buahnya. Mereka buka puasa dengan buah korma itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dhahabadh dhama'u wa bitallatil uruqu wa thabatal ajru. Maka mengalir pahalanya kepada orang yang sudah mati. Jadi bicara tentang ajaran agama Islam, kalau sudah masuk bulan haram, yang selalu dalam pikiran orang puasa. Ini sehari ini saja dari pagi sampai sore tak berapa kali saya menjawab pertanyaan, Ustaz, apa hukum puasa hari Rabu? Apa hukum puasa hari Rabu nanti? 1 Rajab. Puasanya baik, tak salah, bagus. Apa salahnya? Yang tak betul itu adalah membuat-buat pahala yang terlampau melambung-lambung. Siapa yang puasa hari pertama, maka dihapuskan dosa setahun. Siapa yang puasa hari kedua, dihapuskan dosa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, dibukakan 7 pintu surga. Siapa yang puasa 8 hari, ditutupkan 8 pintu neraka. Siapa yang puasa 10 hari, diturunkan 10 berkah. Kirimkanlah ke 10 grup WhatsApp Anda. Itu tak betul. Perbuatannya baik, tapi menisbatkan Nabi bersabda, itu yang tak betul. Kalau mau ingatkan, ingatkan aja. Hai kawan-kawanku sekalian, besok ternyata sudah hari terakhir Jumadil Akhir, hari Rabu kita masuk bulan Rajab. Marilah kita menjaga kemuliaan bulan ini. Jangan kelahi, jangan numpahkan darah, jangan bertengkar. Marilah kita galang persatuan. Baik, tak salah. Tapi ketika dikatakan Nabi bersabda, Nabi tak pernah bersabda tentang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oleh sebab itu kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja dengan penuh kesadaran, membuat-buat kalimat, didustakannya hanya dengan niat ingin ngajak orang buat baik, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Satu kelompok mengatakan Rajab ini tak ada apa-apanya. Rajab ini sama aja macam Januari, Februari, Maret, April. Yang satu kelompok lagi terlalu mengagung-agungkan. Yang betul yang mana? Jalan tengah. Bahwa bulan Rajab bulan mulia, tapi dalilnya umum global saja. Isilah dengan amal-amal soleh. Mau puasa sunat, ya baik. Sebetulnya di antara hikmah lagi bulan Rajab, aman orang datang untuk tawaf sa'i ke Baitullah setelah lewat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hikmah lainnya adalah setelah Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan. Yang kemarin 10 bulan yang lalu lupa mengqadha puasanya, inilah motivasi bangkitkan lagi, mengganti puasa yang tinggal-tinggal di masa lalu. Ini tanah ini luas. Ada tanah Pulau Sumatera, ada tanah Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada benua Amerika, Afrika, Asia, Eropa, Australia. Tapi ada satu kelompok tanah yang kalau sholat di situ pahalanya 100.000 rakaat dibandingkan sholat di Masjid An-Nur. 1 rakaat di situ bisa 100.000 rakaat. Kecil saja dia. Berapa meter tempatnya itu Pak Ustaz? Ka'bah di tengah. Kalau tengok peta, Ka'bah di tengah, sebelah kirinya
Bukit Jabal Rahmah, Padang Arafah. Sebelah kanannya tempat perjanjian Hudaybiyah. Inilah batas tanah haram yang agung dan mulia itu. Ka'bah di tengah, Padang Arafah. Dari Ka'bah ke Padang Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaybiyah 20 km. Nanti Bapak Ibu pergi naik mobil tengok 20 km Hudaybiyah. Jadi kalau di total panjangnya 20 tambah 22 42 km. Lebih kurang dari sini tak sampai ke Pangkalan Kerinci. Dari sini ke Bangkinang 50. Hah? Tergantung ngitung. Saya ngitungnya dari Panam. Tak mau kalah Ustaz. Saya tinggal di Sukakarya, Pak. Jadi Bapak betul, karena Bapak ngitung dari tengah. Sedangkan saya itu kilometer 10. Sukakarya itu kilometer 10. Terkelicik sikit 11. 42 km inilah tanah haram itu. Yang menetapkannya siapa? Allah SWT. Yang menjelaskannya ke kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sudah sampai ke dalam, mau umrah, tidak bisa berniat dari dalam, mesti keluar dulu ke tanah halal. Bapak mau ke mana? Mau ke Tanim. Bapak mau ke mana? Mau ke Ji'ronah. Ibu mau ke mana? Mau ke Hudaybiyah. Tanim, Ji'ronah, Hudaybiyah. Itu pos-pos keluar dari tanah haram menuju tanah halal untuk berniat, baru boleh masuk lagi ke dalam. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika dia sudah sampai di Makkah, dia mau umrah, kata Nabi, pergilah engkau ke sana hai Aisyah. Makanya masjid itu dibuat namanya Masjid Aisyah. Kenapa nih Masjid Aisyah? Karena disitulah Aisyah dulu berniat untuk ihram. Masjid Tanim, Masjid Aisyah, Masjid Ji'ranah, Masjid Ji'ranah, Masjid Aisyah, Masjid Tanim, Masjid Aisyah. Ji'ranah tempat Nabi berniat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanah yang begitu luas, tapi dipilihnya hanya 42 km memanjang ini saja. Kenapa tak tanah Pekanbaru dipilihnya? Itu hak prerogatif dia. Kita tak boleh unjuk rasa. Besok ramai-ramai orang Pekanbaru buat Pekanbaru macam Makkah. Di solat di masjid kami ini sama juga 100.000, tak bisa. Itu prerogatif pilihan Allah SWT. Banyak manusia, ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada Minangkabau, ada orang Inggris, ada orang Prancis. Tapi yang dipilih Allah Ta'ala orang Arab. Dan tidak pula semua Arab. Arab Quraisy. Nabi Muhammad itu Arab yang Quraisy. Sedangkan orang Madinah Arab tapi tidak Quraisy. Dan di antara yang Quraisy itu dipilihnya pula Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Besar Bani Hashim, diperkecil lagi Bani Abdul Muttalib. Tidak pula semua Abdul Muttalib. Ada salah satunya namanya Abdullah, dan Abdullah itulah punya anak satu laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang dipilih Allah. Tidak semua orang siap menerima pilihan Allah. Kita alhamdulillah di Pekanbaru ini tak pernah komplain. Buktinya mana? Tadi kita mengucap nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang Yahudi tak mau. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Sebelum Muhammad lahir, orang Yahudi selalu minta menyebut namanya ketika perang. Orang Yahudi kalau perang melawan suku Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau berkat Nabi yang akan lahir akhir zaman nanti, tolonglah menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Mereka bertawassul dengan Nabi. Itulah makna ayat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Sebelum Muhammad lahir di kota Makkah, setiap kali Yahudi perang, maka mereka bertawassul dengan menyebut nama berkat Nabi yang akan lahir di akhir zaman nanti. Ya Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan.
Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika Muhammad datang kepada mereka, kafaru, mereka kafir. Sebelum datang dia percaya, setelah datang dia malah kafir. Bedanya dengan kita, sebelum Nabi datang kita tak tahu, setelah dia datang kita beriman. Orang Yahudi kebalikannya, sebelum Nabi lahir mereka percaya, setelah Nabi lahir mereka tolak. Kenapa? Hanya beda dua simpang. Dalam kitab mereka dikatakan Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Mereka sangka keturunan Ibrahim dari jalur sini. Ternyata dari jalur sini. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicit Yahuza Yahudi. Mereka sangka dari jalur sini. Ternyata Muhammad itu dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Kilab, cucu Fihir, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Beda dua jalur saja mereka tak percaya. Kita dengan Nabi Muhammad berapa jalur? Tak jalur-jalur mana kita? Tapi kita tak pernah mempermasalahkan dia. Yang Melayu tetap asyhadu alla ilaha illallah, yang Batak tetap asyhadu alla ilaha illallah. Siapa dia? Ustaz Nababan. Pernah Ustaz Nababan mempermasalahkan Nabi Muhammad. Aku tak percaya Muhammad itu, aku mau nabinya yang pakai marga, Muhammad Nababan. Tak pernah. Kita tak pernah permasalahkan dia. Tapi orang Yahudi mempermasalahkan. Banyak permukaan bumi, ada satu yang dipilih Allah, tanah haram. Banyak orang, ada satu yang dipilih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bulan, tapi ada 4 yang dipilih Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, pilihan Allah. Maka kita ikut memuliakan bulan ini dengan meningkatkan ibadah. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, jangan khusus-khususkan ibadah, ini bid'ah saja. Maksud cakap dia itu, jangan mengkhususkan amal tertentu, hari tertentu, dengan balasan tertentu, dengan cara tertentu. 4 itu yang tak boleh. Mengkhususkan hari tertentu, dengan amal tertentu, dengan mengharap balasan tertentu, membuat dalil tertentu. Adapun amal-amal yang umum, puasa, mengqadha tinggal yang lama-lama, memperbanyak solat-solat, tapi tidak dibuatnya solat khusus. Usolli sunnatal rajab, tak ada itu. Dia tetap tahajud, hanya saja mungkin selama ini ayatnya pendek-pendek. Malam rajab itu dibuatnya panjang. Panjang saya malam tadi Pak Ustaz, karena memuliakan rajab nih. Biasanya apa? Kul huwallah. Tadi malam apa? Kuliah. Nah, sedikit aja bedanya tuh. Jadilah daripada yang tak bangun sama sekali. Dia amat sangat baik. Jadi kalau ada menyalahkan, ini jangan kamu kirim-kirim nih, jangan kamu posting lagi. Alhamdulillah, dia sudah ada niat baik. Orang yang baik ini jangan kita patahkan semangat dia. Kalau dipatahkan, aku 20 tahun mengirim gambar-gambar artis, tak ada kalian marah. Sekali ini aku kirim salah, kalian mengamuk-ngamuk ke saya, kata dia. Ini jadi tak jadi, dia taubat nasuha. Padahal dia baru taubat pagi tadi. Diluruskan aja sikit-sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senang anak-anak muda, remaja-remaja sekarang dibangkit semangat mereka. Tadi sebelum ke sini saya singgah sebentar di Jalan Sudirman. Datang anak muda, pakai celana tak sampai pendek tapi sampai selutut lah. Yang ini pendek semua. Yang ini panjang diikat ke belakang. Macam Steven Seagal. Tengoknya saya lama. Tengoknya disalami. Ustaz sama dia? Iya. Saya nonton di Instagram. Mantap. Oh, berarti anak-anak muda sekarang ngaji. Walaupun casingnya macam tapi ngaji. Inilah hebatnya dunia multimedia. Betapa banyak orang yang casingnya koko, isinya setan. Dia enggak, casingnya macam preman, tapi ternyata dia ngaji. Entah dia ke masjid atau tidak, wallahu a'lam.
yang jelas dia mengaji lewat Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam dunia yang semakin canggih ini, perbuatan dosa pun juga berserak-serak, tapi perbuatan baik pun juga tergantung. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, diberikan Allah jalan fujur, wa taqwaha, jalan baik. Terserah. Zaman dulu orang sekedar menulis buku biasa, dicetak. Buku pun terbagi dua, buku baik, buku buruk. Setelah itu berkembang dalam sinetron televisi, berkembang jadi dua, sinetron baik, sinetron buruk. Novel-novel cerita, Buya Hamka menulis baik. Pram PKI, Pramudia Anantatur, tak baik. Tapi Buya Hamka menulis baik, luar biasa. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Kemudian penyair-penyair lain lagi menulis runtuhnya surau kami. Luar biasa itu. Maka orang diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman sekarang orang tak mau terlalu panjang cerita-cerita ini, mau pendek saja. Bulan baik, bulan mulia, ayo beribadah. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat, memilih orang, dia pula yang menetapkan cara ibadahnya. Maka ini semua tak lain tak bukan supaya orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam hati yang paling dalam ada rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Cuman caranya tak tahu. Gimana lah caranya mendekatkan diri kepada Allah itu? Ya, datang orang India, dibuatnya cara yoga. Yoga itu cara mendekatkan diri pada Tuhan. Menurut mereka, Tuhan itu ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan besar itu namanya Brahman. Tuhan yang besar itu memercik, memancar, melimpah. Limpahan Tuhan yang besar itu, muncullah Tuhan kecil namanya Atman. Atman itulah yang masuk ke dalam diri kita ini. Atman, 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 Atman. Lalu Tuhan yang ada dalam diri ini ingin menyatu dengan Tuhan yang besar. Cara mengkonekkannya adalah dengan cara yoga. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, menyatu dengan Tuhan. Yoga. Oke, jangan ikut yoga. Ini orang Islam banyak ikut yoga. Orang Islam tak perlu, karena itu mengajarkan. Itulah yang menyusup ke dalam ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Tuhan besar namanya Gusti, Tuhan kecil namanya Kaulo. Kaulo bisa menyatu dengan Gusti, Manunggaling Kaulo Gusti. Kalau sudah menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil, maka gugurlah syariat. Kamu enggak sholat, aku kan Tuhan. Masa Tuhan nyembah Tuhan? Itu kan artinya jeruk makan jeruk. Menyusup ke dalam. Maka muncullah orang yang menulis di status FB-nya, ditunjukkan ke saya, mata saya menengok sendiri. Apa kata dia? Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dia. Tapi dia menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Di mana tuh Ustaz? Di Pekanbaru. Di mana orang tak tahu pula saya tadi. Tapi FB-nya ditunjukkan orang ke saya. Tak sholat. Karena Tuhan sudah masuk dalam. Ujung-ujungnya apa? Akan berzina. Ketika berzina, kamu kenapa berzina? Tuhan nyuruh aku berzina. Dan orang sangat senang dengan yang begini karena dia melahirkan pembenaran. Sedangkan orang Islam mencari kebenaran. Ajaran ini melahirkan pembenaran. Berzina tak salah, mencuri tak masalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersatu dengan aku. Bapak Ibu pernah tak menengok orang barat mengaku I'm a God? Aku adalah Tuhan. Karena Tuhan ada dalam diriku. Maka dalam Islam diajarkan, kau bukan Tuhan. Kenapa? Abdus Somad, kau bukan Tuhan. Kenapa aku bukan Tuhan? Karena Tuhan itu lam yalid walam yulad. Tuhan tak beranak, aku tak beranak. Istri kau beranak. Walam yulad, engkau tidak dilahirkan. Engkau dilahirkan apa tidak? Abdus Somad, aku dilahirkan. Aku punya emak, aku punya ayah. Berarti kau bukan Tuhan. Semua yang dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Islam itu jelas. Dan di ujungnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, yang selevel dengan dia. Engkau selevel dengan kawan sahabatmu.
maka Tuhan tak mungkin sama dengan engkau. Makanya ayat itu yang dibaca oleh seorang sahabat dari solat isya sampai subuh tak berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk, sujud, makin. Qul huwallahu ahad sampai diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya kawan saya ini solat tadi malam, gimana caranya? Sama macam kita ya Rasulullah, tapi ada yang aneh. Apanya yang aneh? Dari awal sampai azan subuh ayatnya Qul huwallah aja, enggak ganti-ganti. Dia sangka Nabi marah, bid'ah itu. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Yang dia lakukan itu satu kali dia baca sama dengan sepertiga Al-Quran. Dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Berbunyi dia. Inilah dalil yang selama ini kami tunggu-tunggu Pak Ustaz. Kata yang hobi membaca Qul huwallah. Makin yakin saya dengan Qul huwallah ini Pak Ustaz. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Datang seorang imam, Nabi kalau mengutus pasukan perang, satu panglima perang, satu imam. Karena ada orang hebat main panah, hebat naik kuda, hebat main tombak, tapi tak bisa jadi imam. Maka diutus Nabi, satu panglima perang, satu imam. Maka ketika itu diutuslah imam. Imam ini aneh, setiap membaca ayat Qul huwallah, habis itu baru ayat panjang, diadukan ke Nabi. Imam kami ini aneh Nabi, kenapa setiap baca ayat tak berhenti baca Qul huwallah? Kata Nabi SAW, panggil dia, biar saya tanya. Sini, kenapa kamu baca Qul huwallah baru ayat panjang? Rakaat kedua baca Qul huwallah baru ayat panjang. Inni uhibbuha, aku suka kepada Qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Makin yakin lagi kami Pak Ustaz. Tentang hebatnya Qul huwallah. Baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ustaz tu kan baca itu mentang-mentang ada nama dia di dalam. Minta hanya kepada Allah, karena di dalam kemurnian. Apa maknanya? Memilih tempat tanah haram hak prerogatif Allah. Mengangkat orang yang paling mulia hak prerogatif Allah. Orang-orang filsafat tak setuju dengan keputusan Allah. Sampai ada seorang filsafat, filosof, apa kata dia? Saya lebih setuju kalau yang jadi nabi itu Aristoteles. Kenapa Muhammad? Dianggapnya jadi nabi itu macam pilkada. Dianggapnya jadi nabi itu macam PNS. Dianggapnya Nabi Muhammad bawa map, ikut fit and proper test. Lalu Nabi Muhammad lulus. Enggak, itu hak prerogatif Allah. Dia mau pilih Muhammad, itu terserah dia. Bukan kita campur tangan intervensi, dan kita berserah kepada keputusan Allah. Persiapan jiwa diri siap menerima keputusan Allah namanya Islam. Orang yang Islam itu namanya Muslim. Maka tadi kita mengaku wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Aku menerima ya Allah, apapun yang kau katakan aku terima. Engkau katakan tanah haram itu jauh dari Pekanbaru 9.000 km, aku terima. Engkau katakan Nabi itu jauh dari sini, Nun di sana, Muhammad namanya, aku terima. Engkau pilihkan 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, aku terima. Sami'na wa ata'na. Tapi tak semua orang Indonesia ini menerima. Orang Bogor tak mau terima. Nabi terlalu jauh di sana. Kami punya, siapa namanya? Ahmad Musadik. Orang Jakarta tak terima. Maka mereka buat Nabi baru, namanya Lia Eden. Yang terakhir dari Bandung tertangkap, namanya Cecep. Oleh sebab itu maka kita sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, makna berserah bukan berarti tak berusaha, tawakal saja, nunggu turun dari langit. Tidak. Kita makna berserah, aku pasrah menerima keputusan Engkau ya Allah. Engkau katakan bulan Rajab ini mulia, aku ikut memuliakannya. Aku makin semangat ibadah. Alhamdulillah di masjid ini setiap kajian Senin maka banyak yang tetap hadir, padahal Senin banyak orang puasa. Itulah apa maknanya kelembutan hati menerima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad.
Dipilihnya satu hari. Sayyidul Ayyam, Sayyid pemimpin, Ayyam hari, Sayyidul Ayyam pemimpin segala hari, hari Jumat. Kita tak pernah komplain, saya tak maulah hari Jumat. Kenapa saya maunya hari Rabu? Kenapa hari Rabu saya lahir? Oh, tak bisa. Kita ikut aja hari Jumat. Sami'na wa ata'na. Malam Jumat baca Al-Kahfi, kita ikut aja baca surat Al-Kahfi. Begitu banyak surat, dipilihnya Yasin, kita pilih ikut Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka diampuni pada waktu subuhnya. Malam Jumatnya, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Kahfi malam Jumat, adha'a lahu min nur, diberikan dia nur cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya terang. Dengan apa? Banyak baca surat Al-Kahfi. Itu petunjuk dia, ikut saja. Berapa banyak hikmah-hikmahnya datang belakangan. Kenapa? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Orang sombong dengan rasionalitas akalnya, ternyata akal tak bisa menangkap apa yang ada di balik sana. Saya punya mata, tapi yang bisa saya tengok yang sekitar sini. Apa yang ada di balik pintu saya tak nampak. Saya punya telinga, yang bisa saya dengar, yang Bapak cakapkan langsung ke saya. Apa yang Ibu bisikkan di belakang? Begitu juga dengan akal. Saya punya akal, tapi yang bisa saya pikirkan yang rasional saja. Banyak yang tak rasional dalam hidup. Maka orang yang sombong mengandalkan akalnya. Ketika akal itu buntu, dia pun stres, depresi, mati muda, gila, berakhir. Orang Islam tak, dia tak pernah. Kenapa? Karena dia selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau nampak bapak ibu ada orang tak mau terima tentang Rajab ini, menurut saya Rajab itu sama aja dengan bulan-bulan lain. Masih mengedepankan egonya, sombongnya. Menurut saya Al-Quran itu sama aja dengan buku lain. Masih mengedepankan takaburnya, sombongnya. Makanya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Dia baik Pak Ustaz, kami kalau ke rumahnya bersalaman, orangnya sopan, tapi dia tidak sholat, itu sombong. Karena sombong dalam Islam bukan orang yang ramah. Sombong dalam Islam itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Itu yang dimaksud dengan sombong. Jadi banyak kita ini salah paham. Kalau sudah nampak orang santun, cakapnya baik, sering bagi kain sarung, sopan, ngasih makanan, itu orang baik. Dia tidak sombong. Bukan itu. Sombong artinya menolak kebenaran Islam. Tak setuju dengan pilihan Allah tanah haram. Tak setuju dengan pilihan Allah Nabi Muhammad. Tak setuju dengan pilihan Allah kitab suci Al-Quran. Tak setuju dengan pilihan Allah ada 4 bulan mulia di antara 12 bulan. Kita alhamdulillah menerima. Bahkan sudah banyak yang siap-siap. Nanti hari Rabu kita puasa sunat ya Bu, kita puasa sunat ya Pak. Anak-anaknya diajak. Ya baik, tak salah. Dia sudah ikut mengagungkan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang bisa melakukan itu yang hatinya lembut. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Baca Quran surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, penyakitnya sedikit, tapi karena dia tak mau berobat, ditambah Allah penyakit itu sampai marada, sebanyak-banyaknya. Apa penyakit yang ada dalam hati itu? Ustaz Somad tak tahu. Penyakit liver kah? Penyakit jantung kah? Ternyata setelah dilihat kitab tafsir, makna penyakit dalam hati itu kata Imam Qatadah, Nabi Muhammad punya murid namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Qatadah. Kata Qatadah, makna penyakit dalam hati adalah ribah, ragu. Kamu gimana bulan Rajab nanti? Masuk waktu Isya. Pendek betul loh pengajian di sini. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah.
Habis ini salat Isya, tausiah agak 20-30 menit. Selepas itu kita buka tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.